Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini saya Febrian Wahyu Wibowo, salah seorang dosen dari program studi ekonomi syariah Universitas Alma-Ata, akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran dan pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Nama lengkap saya Febrian Wahyu Wibowo, SEME, salah seorang dosen di program studi ekonomi syariah Universitas Alma-Ata yang mengampu mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan menjadikan sebuah mata kuliah yang sangat penting untuk diimplementasikan, diajarkan di ranah perkuliahan, agar ketika nanti suatu saat mahasiswa sudah menyelesaikan studinya, sudah menyelesaikan pembelajaran di bangku strata 1, mahasiswa mampu berkarya untuk dirinya sendiri. Minimal ketika nanti ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, mahasiswa mampu untuk memperkaryakan dirinya sendiri, mandiri untuk dirinya sendiri. Dan akan lebih baik jika nantinya mahasiswa-mahasiswa lulusan dari Indonesia mampu menciptakan industri dan lapangan kerja terbaru. Model pembelajaran saya menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah kewirausahaan mengajarkan dasar-dasar kewirausahaan, strategi bagaimana bisnis itu bisa berjalan, dan bagaimana di masa depan mahasiswa ini mampu bersaing dan menciptakan bisnis yang fleksibel, mampu mengikuti perkembangan zaman, dan bisa mengikuti teknologi yang berkembang serta digitalisasi yang saat ini sedang marak terjadi. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis level dasar dalam bidang ekonomi dan keuangan dalam menghasilkan prediksi dari suatu keadaan ekonomi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini sangat penting mengingat saat ini dinamika perekonomian global dan persaingan begitu ketat, sehingga di bangku perkuliahan mahasiswa dilatih untuk dapat melihat fenomena yang akan terjadi dan memprediksi strategi apa yang harus diimplementasikan. Yang kedua, CPL adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dan teknik pemecahan masalah ekonomi dan bisnis Islam berbasis teknologi. Merebaknya teknologi yang saat ini cukup sangat pesat di berbagai macam belahan dunia memaksakan kita untuk ikut mengikuti arus dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Pun begitu dengan bisnis. Mahasiswa ekonomi syariah khususnya mampu mengimplementasikan nilai-nilai syariah, nilai-nilai Islam yang dikolaborasikan dengan teknologi yang ada, supaya kedepannya mahasiswa tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dan tidak tertinggal dengan tren yang ada. CPL yang ketiga adalah mampu merencanakan dan mengembangkan strategi profesional dalam bisnis Islam melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksana, dan evaluasi yang inovasi dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan. Sebagaimana perkembangan yang ada, sebagaimana bisnis yang besar tentu tidak lepas dari berbagai macam aspek. Salah satunya perencanaan yang matang, bagaimana implementasi yang baik, serta evaluasi-evaluasi yang dilakukan supaya bisnis tetap mampu bersaing di industri yang ada. Capaian pembelajaran lulusan akan diturunkan kembali kepada capaian pembelajaran mata kuliah. Terdapat 5 CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan menganalisis level dasar dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Kemampuan menganalisis seorang mahasiswa perlu dilatih supaya kedepannya mampu menciptakan strategi-strategi yang terbaik. Yang kedua, mengemukakan suatu keadaan ekonomi yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kepekaan sosial, kepekaan atas ekonomi dan kejadian yang ada itu perlu ditingkatkan supaya mahasiswa ataupun lulusan memahami dan mengerti kondisi apa yang sebenarnya sekarang sedang terjadi. CPMK yang ketiga yaitu melaksanakan konsep dasar perencanaan dan pengembangan teknologi aplikasi pendukung ekonomi dan bisnis. Terdapat banyak sekali perkembangan aplikasi yang mempermudah pelaksanaan bisnis serta analisis ekonomi yang bisa digunakan, sehingga mahasiswa harus memahami dan mampu melaksanakan dan mengoperasikan aplikasi tersebut untuk menunjang keberlanjutan dan kemajuan bisnis yang akan dijalani. Yang keempat, menerapkan strategi kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi. Seperti yang sudah sampaikan di awal bahwa teknologi terus berkembang, sehingga basis teknologi ini cukup dan sangat penting untuk diikuti supaya kedepannya
Bisnis-bisnis yang diciptakan oleh mahasiswa bisa fleksibel dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Yang kelima adalah mengadaptasi kemampuan kewirausahaan untuk membangun bisnis startup berbasis teknologi. Memulai suatu bisnis, memulai bisnis baru, memulai bisnis startup akan lebih baik jika didampingi dengan teknologi yang mutakhir, mengikuti teknologi-teknologi yang ada supaya mempercepat perkembangan bisnis itu sendiri. Sebelum dimulainya perkuliahan tentu ada kontrak perkuliahan. Kenapa perlu adanya kontrak perkuliahan? Supaya di masa pembelajaran, selama pembelajaran dalam satu semester, tidak terdapat miskomunikasi ataupun kesalahpahaman antara dosen dan mahasiswa sehingga tercipta harmonisasi pembelajaran yang baik. Adapun beberapa kontrak belajar yang biasanya saya implementasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah dilarang telat tanpa kabar. Mungkin akan terkesan sedikit keras, akan tetapi saat ini perkembangan teknologi sungguh sangat pesat sehingga tidak ada salahnya dan tidak ada kesulitan bagi seorang mahasiswa untuk menginformasikan terlebih dahulu akan keterlambatan dirinya di dalam kelas. Kenapa demikian? Supaya pembelajaran tidak terganggu dan mahasiswa pun tidak perlu terburu-buru seandainya ada kondisi yang mengharuskan ia terlambat. Dan juga momen ini membuka ruang diskusi dan komunikasi antar dosen dan mahasiswa dengan mudah. Yang kedua, kontrak belajar adalah no smartphone in class. Kenapa ini kita implementasikan? Terkadang smartphone mengganggu konsentrasi mahasiswa dan menurunkan rasa percaya diri mahasiswa. Karena sedikit-sedikit harus buka AI, membuka aplikasi-aplikasi yang mengganggu proses berjalannya pembelajaran. Yang ketiga, orientasi penilaian by project. Orientasi penilaian kewirausahaan pada proyek-proyek dan hasil karya yang diciptakan oleh mahasiswa berupa studi lapangan, studi kasus, dan tugas-tugas yang ada. Yang keempat, keaktifan sangat penting. Cerdas untuk dirinya sendiri tidak cukup. Seorang mahasiswa harus mampu mengutarakan gagasan, ketidaksetujuan, opini, dan harapan-harapannya di dalam kelas sehingga di dalam kelas terjalin dinamika komunikasi yang baik antar dosen dan mahasiswa sehingga proses kuliah berjalan secara dua arah. Program studi ekonomi syariah saat ini sudah mengimplementasikan kurikulum berbasis OBE, Outcome Based Education, yang mana penilaiannya dibebankan pada CPMK mata kuliah tersebut. Proses asesmen kita bebankan kepada 3 instrumen. Yang pertama adalah unjuk kerja. Unjuk kerja termasuk di dalamnya adalah presentasi, keaktifan kelas, serta penyampaian argumen untuk melihat sejauh mana mahasiswa mampu memahami informasi yang telah diberikan serta materi-materi yang telah disampaikan. Yang kedua yaitu tentang observasi yang di dalamnya mencakup proyek lapangan, tugas kelompok, dan bisnis plan. Dan yang terakhir, tetap kita implementasikan UTS dan UAS sebagai salah satu instrumen penilaian untuk melihat ketepatan pemikiran, pencerahan mahasiswa terhadap informasi yang diberikan sesuai dengan analisis dan studi kasus yang diberikan saat UTS maupun UAS. Tak lupa kita juga menyematkan referensi yang bersumber dari penelitian serta PKM ataupun pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen. Harapannya dengan mengkolaborasikan antara penelitian dan PKM ini memberikan wawasan lebih luas kepada mahasiswa di dalam mata kuliah kewirausahaan akan bentuk nyata dan implementasi yang sudah ada di lapangan, sehingga proses perkuliahan akan semakin menarik dan memperkaya informasi yang didapatkan untuk mahasiswa. Selain referensi, saya pribadi juga menulis sebuah buku terkait bisnis tentunya, yang mana buku ini akan mempermudah dan memperkaya informasi untuk mahasiswa. Yang pertama, buku pertama saya menuliskan buku tentang berwirausaha sejak mahasiswa. Buku ini adalah buku sederhana yang memberikan gambaran bagaimana sih cara dan strategi mahasiswa untuk bisa mengimplementasikan dan melaksanakan bisnis di sela-sela perkuliahan. Yang ketiga, saya membuat sebuah buku ajar terkait dasar-dasar kewirausahaan. Buku ini menyampaikan secara mudah alur pembelajaran yang mengacu pada RPS yang sudah diimplementasikan. Yang terakhir, saya menuliskan sebuah buku yang bertajuk How to Create and Manage Side Income. Buku ini memberikan gambaran bahwa di masa depan pentingnya seseorang untuk mendapatkan ataupun mempunyai pendapatan yang banyak ataupun sumber pendapatan income yang lain. Karena nantinya di masa depan mahasiswa perlu mempersiapkan finansial dengan baik.
Sehingga dengan membaca buku ini, mahasiswa mampu menyiapkan masa depannya sedari di bangku perkuliahan. Adapun proses perkuliahan serta pembelajaran di dalam kelas dapat disaksikan dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, kita hari ini ketemu kembali ya di ruangan ini ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan materi pada hari ini, lanjutan dari materi kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang benchmarking dalam bisnis. Benchmarking dalam bisnis. Saya rasa teman-teman semuanya membahas tentang benchmarking ataupun kalimat ataupun kata benchmarking sudah bukan menjadi hal yang asing lah ya. Apa sebenarnya benchmarking itu apa? Sederhananya apa benchmarking? Ya, kata utamanya adalah membandingkan ya. Membandingkan diri kita ya, membandingkan sebuah bisnis, membandingkan sebuah objek, membandingkan sebuah produk supaya apa? Supaya lebih baik. Ada lagi apa? Supaya apa? Inovasi, untuk inovasi bisa salah satunya ya. Tapi intinya benchmarking supaya kita tahu fenomena nyata yang ada di sekitar kita. Makanya ada istilah, kita jadi orang jangan kayak katak dalam tempurung. Gambaran katak dalam tempurung itu dia hanya tahu lingkungan yang ada di dalam tempurung itu. Dia merasa dirinya paling katak dah di situ. Dia paling kodok di tempurung itu gitu. Tanpa dia bisa melihat fenomena di sekitarnya, bahwa ketika dia dibuka, itu ternyata ekosistemnya luar biasa. Selain di sawah, selain ada katak, ada apa lagi? Predatornya katak apa? Ular. Tikus masa makan katak? Tikus makan apa ya tikus ya? Tikus kan makan padinya. Nah, pemakan tikus itu adalah ular lagi juga. Terus yang makan tikus apa ya? Kucing. Tapi kucing udah, keberanian kucing zaman sekarang sudah mulai menurun. Semenjak munculnya cracker dan Whiskas itu, keberanian kucing zaman sekarang udah menurun, nggak kayak dulu. Ya, sehingga katak tersebut merasa dirinya paling wow di dalam tempurung itu gitu ya. Merasa aman, merasa secure, merasa nggak ada ancaman gitu. Ternyata ketika dia dibuka tempurungnya, wah ternyata dunia luar biasa hebat, luar biasa mengerikan. Nah, benchmarking utamanya untuk itu, untuk melihat suatu bentuk fenomena nyata di lingkungan kita, di sekitar kita. Harapannya apa dengan kita melihat fenomena yang ada di sekitar, supaya kita bisa mendapatkan sebuah nilai, insight. Nah, insight, masukan, ya, masukan dari lingkungan di sekitar. Karena salah satu membentuk karakter seseorang, membentuk sebuah kualitas itu adalah di lingkungannya, di mana kita berasal, bagaimana kita berproses itu di lingkungan. Tujuan benchmarking yang pertama adalah meningkatkan profitabilitas. Dengan berbagai macam upaya yang dilakukan dalam sebuah bentuk benchmarking di bisnis, tujuan utama adalah meningkatkan profitabilitas. Harapannya dengan optimalisasi kualitas produk, peningkatan sajian layanan kita berikan, membuat customer melihat image yang berbeda terhadap usaha kita sehingga mereka repeat order. Contohnya Amazon yang benchmarking dengan Walmart. Amazon memotong biaya logistik dengan belajar dari Walmart. Oh, ternyata Amazon selama ini tuh biaya logistiknya masih kemahalan nih. Tahu dari mana? Karena kita sudah coba kemarin bandingkan dengan Walmart. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mempercepat sebuah inovasi. Contohnya apa? Tesla. Ternyata Tesla yang kita lihat super power ya, terus dengan Elon Musk yang beberapa ini mencuat ataupun terlihat mukanya bonyok habis ditonjok itu. Lihat nggak berita itu? Elon Musk matanya ini hitam gitu kayak habis ditonjok, nggak tahu siapa yang nonjok dia tuh. Ya. Orang miliarder ya, triliuner dunia ya.
dengan Teslanya, ternyata Tesla pernah benchmarking juga sama siapa kira-kira? Panasonic. Tesla itu pernah benchmarking sama Panasonic dalam hal apa? Mengoptimalkan baterai. Itu loh. Karena Tesla tahu kekurangan dia adalah gimana ya cara mobil listrik ini biar efektif ya. Nggak perlu ngecas terus tuh gimana? Oh, Panasonic nih. Dia salah satu produsen baterai udah lama nih. Zaman saya main Tamiya juga pakai Panasonic tuh baterainya. ABC, Panasonic, Alkaline termasuk mahal Alkaline. Ya, minimal Panasonic atau ABC nanti kalau habis dijemur ada lagi baterainya. Kok bisa ya? Masih menjadi misteri itu. Baterai habis dijemur jadi kenceng lagi Tamiya-nya. Nah, Tesla ternyata pernah benchmarking juga. Dari sisi desain mungkin dia udah unggul dan sebagainya, tapi dari baterai kurang. Yang ketiga adalah memenuhi ekspektasi pelanggan. Contohnya apa? Shopee. Shopee yang sebesar ini ternyata juga pernah melakukan benchmarking. Nggak serta-merta langsung super power. Ternyata pernah melakukan benchmarking juga dengan Taobao. Mirip ya. Tuh. Taobao atau Taobao. Yes, Taobao lah gitu. Apa yang dia lakukan dalam benchmarking adalah Shopee meniru fitur live commerce dari Taobao. Dulu kan nggak ada ya. Shopee nggak ada live apa namanya? Live streaming. Nah, belum lama ini sudah mulai dia ada live streaming. Ternyata dia benchmarking dari Taobao. Perusahaan sesuperpower Shopee aja tidak kenyang dengan sebuah inovasi, selalu haus untuk menginovasi dirinya. Oke, kira-kira apa hal yang dilarang dalam hal benchmarking? Kira-kira apa? Meniru, menjiplak desain, nggak boleh, ya, nggak boleh menjiplak desain, nggak boleh. Tidak boleh melakukan penjiplakan desain, nyuri, plek-ketiplek, ya, nggak boleh. Kemudian mencuri data ilegal. Ketika kita benchmarking butuh ada izin. Jadi benchmarking itu legal karena sama-sama tahu, sama-sama bersedia. Sehingga si pemberi informasi ataupun benchmark partner pun itu akan mempunyai batasan hal apa yang boleh diketahui. Nah, kalau kita sudah memberikan batasan hal apa yang boleh diketahui, ya kita nggak boleh ngeyel, ngorek-ngorek gitu loh. Nyuri-nyuri terus nggak boleh. Ya kita legal benchmarking gitu. Nah, ini nggak boleh menggunakan data ilegal. Benchmarking tanpa adaptasi. Oh, asal jimuk gitu aja. Itu sama halnya pernah tuh Bu Devia pernah curhat itu. Katanya ada mahasiswa yang nyontek tuh benar-benar persis, titik komanya persis. Padahal ujian tulis tangan. Kok iso gitu loh. Padahal nyontek kan capek loh. Nyontek itu kan capek. Melihat jarak jauh, deg-degannya. Belum kalau ngelihat sana sini gitu. Nulis. Nanti kalau udah ada pura-pura nggak ada apa-apa, santai. Sosok lihat-lihat dulu terus nanti dikasih tahu gini. Nulis lagi. Naik. Tulis lagi kan capek loh. Daripada kayak gitu mending mikir sendiri. Kenapa sebegitunya gitu loh. Belum kalau yang model nah, ini apa ini? Nah, D, apa ini? D. Nanti kira ternyata dia pergi. Ternyata nggak mau, bukan E. Kalau 5 kan E ya, A, B, C, D, E ya. Zaman dulu A, B, C-an ya. Jangan. Contohnya tuh. Ini apa nih? HP Microsoft. Dulu pernah ada HP Microsoft dan akhirnya gagal. Dulu pernah ada HP Microsoft. Tapi sekarang sudah nggak ada di pasaran karena dia jiplak dari iPhone. Tanpa adaptasi, langsung gitu aja dipakai gitu aja. Dan dulu ininya mirip banget ininya. Microsoft. Pernah ada, saya yaitu tahun-tahun era 2012 sampai 2014-an kalau nggak salah. Teman saya pernah ada yang punya tuh Microsoft, HP Microsoft. Nah, tapi akhirnya tidak berhasil. Dan sekarang hilang dari pasar. Karena Microsoft saya rasa masih powerful di laptop.
di laptop, di desktopnya dengan OS-nya itu masih bagus. Kata si Michael Spendol ini adalah apa tuh? Benchmarking is not about copying. Benchmarking itu tidak hanya tentang sebuah mengcopy, meniru, but learning how to excel. Belajar untuk bisa, bukan Microsoft Excel, but learning how to unggul, Excel unggul. Bagaimana untuk kita bisa unggul? Nah, Excel itu unggul, excellent, Excel itu unggul, ya. Nah, benar. Jadi benchmarking itu tentang mencuri atau mengcopy, mengkloningkan. Tapi bagaimana belajar tentang proses, how to, bagaimana cara untuk bisa unggul. Nah, gitu ya. Nah, ini saya sajikan beberapa contoh-contoh nih. Yang pertama, teh botol sosro. Kita kalau lihat flashback beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun ataupun lebih dari itu, teh botol sosro itu hanya tersaji dalam bentuk botol kaca. Dan zaman dulu kalau kita minum teh botol sosro ya minum, terus itu botolnya dikumpulkan lagi. Nah, ini lumayan repot. Ternyata si teh botol sosro benchmarking sama Itoen. Ini namanya brand Jepang sana. Isinya Ocha. Sosro mengadopsi konsep ready to drink tea, tetapi dengan rasa disesuaikan selera Indonesia. Kemasan botol kaca yang awalnya dirubah menjadi botol PET sekali pakai. Lebih simpel, lebih praktis, meskipun efek lain adalah nyampah. Ya, banyak sampah gitu ya. Zaman dulu juga Sprite itu juga minumnya pakai botol kaca, Sprite itu. Terus kita kumpulkan lagi. Zaman dulu limun itu ya. Apalagi ya? Erson apa namanya? Apa minuman yang apa ya, lupa saya namanya. Ada minuman jadul-jadul itulah ya. Coca-Cola ada enggak? Ya udah nggak ada juga botol Coca-Cola yang kaca. Selanjutnya apa ya? Apa kira-kira selanjutnya yang pernah kalian temui? Aqua yang mulai pakai kayak le mineral ya. Aqua sudah mulai membuat kayak le mineral. Nah, ini juga. Nah, tadi contohkan ya. Wardah itu dia benchmarking ke L'Oreal. Dan faktanya sekarang Wardah juga rame. Masih menjadi top leader kosmetik halal Wardah itu. Ya, karena dia memang sudah membranding, sudah mencari niche marketnya halal pokoknya. Dia menjadi halal kosmetik 28% market share di tahun 2023. Luar biasa tuh. Pemiliknya orang Indonesia asli, ibu-ibu loh itu. Paragon ya, dari PT Paragon. Dia seorang farmasi, lulusan farmasi. Terus membuat suatu kosmetik. Nah, ini saya nih, zaman alay-alay ini. Ini tahun 2016. Iya, 2016. Tuh, zaman saya di kontrakan saya nih. Di kontrakan saya sepulang kuliah dulu 2016 saya zaman-zaman skripsi akhir ya. 2016 saya skripsi akhir. Itu saya kayak gini bungkusin nih. Bungkusin keripik. Nah, bungkus keripik ya. Terus kita packing kayak gini, kita kumpulkan jadi satu, kita bawa nitip-nitip ke kios-kios. Tuh. Ini teman-teman saya zaman itu. Ini kita kalau Ramadan hasil penjualan ini kita jadikan apa? Bagi-bagi takjil gratis. Nah, syariah di masanya sudah. Syariah di masanya. Ya, dioptimalkan ya gitu-gitu. Oke, silakan. Pertanyaan monggo. Sudah habis. Silakan monggo yuk. Bertanya, boleh. Baiklah, izin bertanya Pak Febri. Dari tadi kan kita kayak udah bahas masalah apa ya, benchmarking pada perusahaan kan. Dari mana apa nama penerapannya pada perusahaan ataupun segala macam lah. Ada nggak kayak ilmu atau kayak penelitian tentang benchmarking ini pada penerapannya pada individual seseorang gitu?
Terima kasih. Oke. Oke, apa tadi pertanyaannya? Ada nggak ya benchmarking atau penelitian yang dilakukan di manusia? Ada, tapi bukan keilmuan kita. Jadi itu masuknya ke psikologi. Ilmu psikologi ada, tapi kalau di skop ekonomi syariah untuk ke individu nggak ada. Tapi kalau penelitian di keilmuan psikologi banyak. Teman saya dulu ada yang dari psikologi itu nanti dipecah ke psikologi klinis, psikologi korporat kalau nggak salah, atau psikologi anak gitu-gitu. Nah, salah satunya dia yang psikologi klinis kalau nggak salah itu ada penelitian tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan diri dengan melihat orang lain gitu. Membahas tentang insecure, membahas tentang macam-macam itu di keilmuan psikologi. Tapi kalau di ekonomi syariah nggak ada, nggak masuk, ilmu itu nggak masuk, keilmuan itu nggak masuk. Gitu ya Rian ya. Oke, ada lagi mungkin? Oke, baik rekan-rekan semuanya, setelah tadi kita pelajari bersama ya tentang benchmarking. Jadi untuk minggu depan akan ada tugas sebagai bahan asesmen penilaian terkait materi hari ini sudah bisa dipahami atau belum begitu ya. Oke. Sebagai yang pernah saya sampaikan di awal perkuliahan dulu ya, di RPS saya menginformasikan terkait CPMK dan juga sub CPMK. Dan di mata kuliah kali ini, di pertemuan kali ini, CPMK kita adalah menerapkan strategi kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi, serta sub CPMK-nya adalah mampu mengukur kinerja bisnis. Oleh karena itu, akan ada asesmen ya, ada asesmen ataupun tugas sebagai berikut. Yang pertama, instruksi tugasnya adalah teman-teman pilih satu perusahaan ya, perusahaan nyata atau simulasi yang bergerak di sektor tertentu. Artinya perusahaan yang benar-benar ada atau teman-teman bisa membuat suatu ide-ide tertentu terkait sebuah bisnis. Kemudian yang kedua, teman-teman identifikasi ya, identifikasi minimal 2 indikator kinerja bisnis dari perusahaan tersebut. Ya, indikatornya apa? Kemudian diidentifikasi. Yang ketiga, lakukan benchmarking. Lakukan benchmarking dengan 1 atau 2 perusahaan pembanding. Dalam hal ini konsepnya adalah kompetitor atau industri ataupun industri leadernya. Jadi kita melihat bisnis kompetitor seperti apa ya dalam proses pelaksanaannya, tentunya di bisnis serupa ya, seandainya sebelah ya sama-sama sebelah lah gitu. Coba dilihat seperti apa kompetitor itu dan kalian lakukan benchmarking atas produk ataupun layanan yang diberikan. Kemudian setelah itu teman-teman jelaskan metode benchmarking yang digunakan ya. Kita menggunakan competitive advantage, bagaimana berkompetisi dalam hal menyajikan sebuah produk ataupun layanan. Kemudian teman-teman tolong dibuat analisis ya kesenjangan ataupun gap kinerja antara perusahaan yang Anda kaji, yang perusahaan yang kalian fokuskan tadi yang Anda pilih dengan perusahaan pembanding seperti apa. Apakah kalah rasanya, apakah kalah tampilannya atau kalah apanya gitu ya. Kemudian berikan rekomendasi strategis untuk peningkatan kinerja perusahaan. Setelah kalian bandingkan, tentu kalian akan menemukan gap mana yang perlu diisi dan salahnya apa, begitu ya. Kemudian diuraikan. Nah, ini disajikan dalam bentuk laporan analisis maksimal 5 halaman, jadi nggak banyak, 5 halaman. Seandainya ada lampiran, silahkan dilampirkan. Kemudian diketik secara rapi tentunya, sertakan data informasi yang relevan. Langsung datang ke lokasi, langsung komunikasi dengan owner, ngobrol-ngobrol, komunikasi, diskusi. Ini kelompok ya, dikerjakan secara kelompok, satu kelompok maksimal 5 orang. Kemudian akan lebih bagus kalau kalian sajikan grafik ya, pembanding itu seperti apa penjualannya dan sebagainya. Itu ada komparasi sehingga ada gambaran jelas. Seperti itu, saya rasa bisa dipahami ya untuk pertemuan kali ini, dan asesmennya nanti akan saya lampirkan, saya kirimkan ke rekan-rekan atau yang belum nyatet bisa catat atau biasanya difoto bisa ya teman-teman semuanya. Oke, saya rasa itu rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas pertemuan hari ini, terima kasih atas waktunya. Semoga di pertemuan kali ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.